Iya, pemirsa masih di Power Breakfast dan di segmen Market Buzz dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan, sektor dan saham-saham apa saja yang masih menarik untuk diperhatikan. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maximilianus Nikodemus yang merupakan Direktur Asosiasi Riset dan Investasi PT Pilar Mas Investindo. Kita akan langsung sapa saja Pak Maksi, selamat pagi, apa kabar Pak? Halo Mas Devi, selamat pagi. Kabar baik, bagaimana kabar Mas Devi? Sehat? Baik juga Pak Maksi, sehat. Terima Baik, kasih sudah syukurlah. meluangkan Ya, waktu di Idea Channel Pak Maksi. Kemarin indeks harga saham sama-sama Mas Devi. gabungan ditutup Ya, cukup signifikan Pak Maksi, ya, 6.162,554. Dan tadi juga kita sampaikan posisi dari Bursa Amerika juga mengalami penguatan di tengah beberapa kekhawatiran bagi para investor. Di antaranya adalah pernyataan The Fed terkait dengan inflasi yang akan berlangsung lama, kemudian permasalahan hutang Amerika Serikat dan potensi default. Kemudian di sisi lain, para investor juga masih mencermati untuk yield obligasi dari Amerika Serikat yang kembali mengalami kenaikan. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini dengan melihat beberapa dari sisi sentimen global tersebut, Pak Maksi? baik Mas Devi. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya Mas Devi, ini situasi dan kondisi yang sebetulnya indeks kita ini butuh booster sebetulnya sesuatu yang meyakinkan pasar bahwa ada pemulihan ekonomi yang konsisten terjadi. Kan seperti itu Mas Devi. Karena kalau kita lihat sebetulnya indeks ini selalu bergerak dalam tentang yang sama. Katakanlah start dari 6.000 sampai 6.200. Ini tidak kemana-mana Mas Vivi sebetulnya. Mengalami kenaikan, tapi ya masih main dalam bentang yang sama. Jadi kalau kami melihat memang satu sisi kita butuh salah satu booster khususnya dari ekonomi kita terkait dengan mendorong ekonomi kita untuk bisa pulih lebih cepat. Karena kalau kita lihat baik Amerika, China, England juga, Europe juga, semua sudah mulai pulih. Nah, itu semua kembali lagi sama kita. Seberapa cepat kita bisa pulih supaya kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat ini, Mas Devi. Jadi kami melihat selama sentimen positif yang kuat gitu ya belum ada, kami melihat indeks masih akan bermain dalam rentang yang sama. Apalagi kalau kita lihat juga Mas Devi, masih cukup banyak ketidakpastian yang berada di katakanlah market gitu ya Mas Devi. Mulai dari the Fed, inflasi, sekarang sudah mulai kenaikan US Treasury, apalagi sekarang juga sudah mulai masuk musimnya taper tantrum Mas Devi. Nah, Ya. hal ini kami melihat menambah volatilitas pasar. Nah, justru yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan di tengah volatilitas ini. Begitu, Mas Devi. Baik, dari sisi pemulihan Hmm, ekonomi yang sudah Anda sebutkan tadi, ya, Pak Maksi, di kuartal hmm, keempat, tapi kita ke kuartal ketiga terlebih dahulu. Bagaimana proyeksi Anda? ya, ya. So far kami melihat ada penurunan dibandingkan kuartal kedua, tapi masih akan jauh lebih baik, Mas Devi. Kalau kita lihat sebetulnya PPKM level 4.3 yang sudah kita alami kemarin memang ada dampak, tapi kalau kita lihat ekonominya masih jalan. Nah, ini yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga ini, Mas Devi. Karena kalau kita lihat sebetulnya kuartal ke-1, kedua khususnya itu adalah kunci sebetulnya bekal untuk melanjutkan kuartal ketiga dan keempat. Nah, fokus utamanya adalah kuartal ketiga ketika kita mengalami lockdown gitu ya, PPKM level 3 dan 4, kita pikir kita cukup tough enough untuk bisa lewati masa-masa itu. Sehingga kami melihat kuartal keempat ini ditambah dengan adanya kenaikan daya beli, kami melihat ada potensi yang cukup baik. Kita bisa menutup perekonomian tahun ini dengan manis, Mas Devi. Harapannya begitu. Baik, baik Pak Maksi, Ya, tapi tetap juga dengan catatan pandemi mm, COVID-19 trennya terus mengalami penurunan, terkendali, dan ledakan tidak kembali terjadi karena diproyeksikan di Desember betul. ini gelombang ketiga di Indonesia, Gelombang Pak Maksi. ketiga, betul. Betul. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya Mas Devi, COVID ini kita tidak bisa hilangkan Mas Devi. Kalau kita lakukan terus-terus gitu, membatasi aktivitas ekonomi itu tidak bisa.
justru kita mesti menjembatani, karena suka atau tidak suka, kita mesti hidup gitu, hidup dengan corona. Jadi ini adalah sesuatu yang mesti kita harus hadapi, baik hari ini maupun nanti, tetap coronanya pun juga tetap ada. Nah, ekonomi kalau menunggu sampai coronanya hilang, kita bisa ketinggalan. Nah, oleh sebab itu, besar harapan kami bahwa yang paling penting nomor satu adalah pengendalian. Pengendalian adalah kunci sukses ekonomi, kunci sukses kesehatan. Yang kedua adalah dorongan stimulus khususnya terkait dengan bantuan pemulihan ekonomi. Ini menjadi poin penting karena kalau misalkan tidak didorong dengan melalui stimulus, ini akan menjadi berat dan akan semakin lama waktu yang dibutuhkan ekonomi untuk bisa pulih, Mas Devi. Baik. Jadi itu kuncinya. Ya. Pak Maksi, di tengah dari indeks harga saham gabungan membutuhkan booster untuk mengalami penguatan yang cukup signifikan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Tampaknya momentum penguatan harga komoditas juga dimanfaatkan oleh para investor dan trader pasar modal Indonesia. Harga batubara yang terus mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Maksi. Kemudian perkembangan terbaru juga adalah krisis energi di beberapa negara di Eropa, kemudian juga di Asia. Padahal sebelumnya mereka sudah menghentikan penggunaan dari energi ini, tampaknya akan menjadi penopang juga ini untuk pergerakan harga batubara di akhir tahun, di mana cenderung mengalami peningkatan. Bagaimana Anda melihat posisi ini, Pak Maksi? Betul, jadi memang ini tahunnya tahun komoditas, tahun yang begitu luar biasa khususnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya harga batubara sampai dengan hari ini itu sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan tertinggi sejak 2008. Ini adalah salah satu langkah yang cukup positif gitu ya. Kenapa? Karena harga-harga komoditas inilah yang bisa menopang juga ekspor kita. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Mas Devi memang masa-masanya transformasi antara yang fosil ke tempat buat energi yang terbarukan memang tidak mudah. Harus juga kita cermati dengan hati-hati. Katakanlah seperti China, Inggris, Australia itu masih belum bisa melakukan transformasi 100% itu berhasil. Jadi tetap mesti harus hati-hati. Nah, efeknya apa? Efeknya dia semua kembali menggunakan batu bara. Ini yang membuat harga coal ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan sampai dengan hari ini harganya sudah 205. Nah, tentu ini menjadi sebuah tanda bahwa harga coal akan masih terus rally setidaknya hingga akhir tahun. Selama nomor satu pemulihan ekonomi itu masih terjadi. Gitu Mas Devi kira-kira. Rekomendasi Anda untuk emiten-emiten yang ada di sektor pertambangan batubara ini, Pak Maksi, paling tidak untuk perdagangan di hari ini, untuk jangka pendek? Beli tapi tetap hati-hati. Begitu Mas Devi. Dari sisi sahamnya mungkin Pak Maksi yang lebih direkomendasikan, Pak? Boleh. Kami masih suka PTBA, kami suka UNTR, kami masih suka Antam, tapi tetap hati-hati karena volatilitasnya tinggi. Adalo juga kami cukup suka, tapi tetap hati-hati juga. Empat itu aja. Baik, PTBA kemarin ditutup di 2640. Prediksi arah pergerakannya untuk hari ini, Pak Maksi? PTBA hari ini diperkirakan masih akan mengalami penguatannya, Mas Devi, hingga titik kami melihat ada potensi apabila ternyata dia bisa ditutup konsisten itu di atas dari 2.700. Ini menjadi sebuah tanda yang positif bahwa PTBA masih melanjutkan penguatannya, Mas Devi. Begitu. Baik, ada level yang bisa diperhatikan 2.700 untuk PTBA. Dan bagaimana dengan analisis lain? Ada Antam, kemudian juga UNTR yang juga Anda masih rekomendasikan. Ini berkaitan juga dengan rencana pembagian dividen dan juga termasuk untuk Astra International merupakan induk usaha. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Maksi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa bersama kami, Markebas akan segera kembali usai jeda berikut ini.